أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إلى يوم المنتهى ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah masih berikan keistiqomahan bagi kita, masih berikan kekuatan bagi kita, dan masih memberikan bisa menjalankan ketaatan dan selalu berada di atas keimanan. Maka jangan pula ya kita lupa dari yang namanya bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jika kita diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah, yaitu dengan hati yang menerima apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita ungkapkan dalam lisan kita, ucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, maka beliau mengatakan orang itu telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam salat kita atau dalam yang selalu kita minta, kita selalu mengucapkan doa mustajab, ya, atau doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu hampir setiap orang mengucapkan doa tersebut dalam ibadahnya atau dalam permintaannya. Maka mewujudkannya adalah dengan memunculkan rasa syukur kita dan prakteknya dalam lisan kita. Maka melanjutkan pembahasan kita dengan yang sebelumnya berkaitan tentang lisan, yaitu memperbaiki atau menjaga, ya. Maka kita masuk ke dalam ranah yang lebih umum lagi. Jika kita mengatakan lisan, maka itu hanya yang berkaitan tentang apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita sampaikan kepada manusia, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Kita masuk ke dalam tingkatan akhlak yang lebih tinggi lagi, yang menyeluruh kepada semuanya, bukan hanya berkaitan tentang lisan saja, tapi dalam perkara kejujuran. Bagaimana seorang muslim dituntut untuk jujur. Ketika mengenal kata jujur, mungkin kita akan terbesit, oh orang ini adalah yang tidak pernah berbohong, lisannya, ya. Tapi jujur itu berkaitan tentang banyak hal. Bagaimana jujurnya hati, bagaimana jujurnya amalannya, dan itu semua akan terungkap dengan kejujuran yang muncul dalam lisannya. Sehingga definisi jujur itu bukan hanya berkaitan tentang orang yang omongannya selalu jujur saja, enggak. Betapa banyak terkadang orang bisa memanipulasi perkataan yang awalnya adalah dusta, ya, karena diungkapkan, ya, bisa terdengar seperti sesuatu yang meyakinkan, ya. Ini hanya dengan lisannya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alim. Allah mendengar dan mengetahui semua niat hamba. Sehingga walaupun lisannya seakan-akan benar mengatakan kepada orang lain, Allah mengetahui hatinya. Sehingga yang dikatakan jujur bukanlah hanya jujur dalam lisan saja, tapi jujur dalam niatnya, kemudian jujur dalam lidahnya, kemudian jujur dalam setiap amalan-amalannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan jujur ini adalah sifat seorang mukmin. Ya, kalau dikatakan jujur, berarti lawan katanya apa? Berbohong. Mudah jujur atau mudah berbohong? Lebih mudah jujur atau bohong? Bohong, ya. Sangat mudah sekali untuk melakukan kebohongan.
Ya, tapi yang perlu kita ketahui, sifat seorang muslim bukanlah bohong ini. Ya, di zaman ini banyak sekali tersebar kebohongan, hoax, fitnah, ya, yang bahkan hal tersebut terlontar dari mulut-mulut seorang muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jujur itu adalah sifat seorang mukmin. Ya, mereka yang mengaku diri yang seorang muslim maka harus berusaha untuk selalu jujur. Ya, sehingga sampai ada suatu hadis yang mengatakan qul sidqan walau kana murrun. Ya, katakanlah sesuatu itu dengan yang jujur, selalu jujur, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu berat, walaupun itu kita tidak suka, jujur saja, ungkapkan. Ya, karena sejatinya kebalikannya, berbohong itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Pondasi kita, keimanan kita itu berlandaskan kejujuran. Niat yang ikhlas dengan kejujuran dia selalu berdampingan. Kita sudah katakan bahwasannya ibadah tanpa adanya keikhlasan karena Allah, ibadah tersebut diterima atau tidak? Tidak. Ya. Ibadah tanpa ada niat untuk Allah, ikhlas untuk Allah, maka tidak akan diterima. Maka ikhlas dan kejujuran ini berdampingan. Jika niatnya ikhlas karena Allah, pasti dia adalah seorang yang jujur dalam ibadahnya, dan itu akan diterima di sisi Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan as-sidqu amanah wal kadzabu khiyanah. Orang yang jujur itu ya adalah bentuk amanah. Allah titipkan dia ruh, Allah titipkan dia nikmat, maka dengan kejujurannya dia menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Wal kadzabul khiyanah, sedangkan berdusta, berbohong, ini adalah bentuk pengkhianatan. Seseorang dititipkan jiwa, seseorang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menipu dirinya sendiri. Dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin dia sudah berjanji seandainya dia diberikan harta, maka dia akan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingat Nabi SAW pernah mengatakan ayatul munafiqina thalath. Tanda-tanda seorang memiliki sifat munafik, sifat nifaq. Dan balasan orang munafik ini tidak main-main. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik, orang-orang yang hanya menampakkan sesuatu di depan manusia bukan karena Allah, maka tempatnya fid darkil asfali minan nar. Tempatnya di keraknya api neraka. Ini balasan orang munafik. Dan kita bisa mengetahui ciri-ciri mereka dengan 3 hal. Nabi mengatakan idza ahdasa kadzaba. Jika dia berbicara maka omongannya adalah dusta. Entah itu ditambahkan atau entah itu dikurangi. Ya. Atau bahkan dia menyebarkan sesuatu fitnah. Ya. Atau bahkan dia mencari orang-orang untuk diadu domba. Nabi SAW bahkan pernah melewati sebuah kuburan. Ya. Nabi mengatakan tidaklah mereka atau dalam kuburan ini mereka diazab karena hal yang besar. Nabi mengatakan apa yang menyebab mereka diazab ya Rasulullah? Yang pertama itu adalah karena dia berjalan dengan namimah. Yang kedua karena dia tidak membersihkan najisnya dengan benar. Lihat, yang pertama adalah dengan namimah. Bagaimana seseorang itu ketika mendengar kabar dari orang lain, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Perkataan mungkin yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi agar memunculkan permusuhan antara umat kaum muslimin atau sesama manusia. Dia mengatakan kepada fulan sesungguhnya sahabatmu mengatakan ini kepada saya tadi. Kemudian belum pergi si A-nya, dia sudah pergi ke tempat yang B lagi. Sesungguhnya si A kemarin mengatakan seperti ini kepada kita. Akhirnya terjadi permusuhan di antara mereka. Ini sebab yang kecil sekali, tapi ini tanda-tanda orang munafik. Mereka yang akan mendapatkan azab paling pedih nantinya di akhirat. Kemudian tanda yang kedua dari orang-orang munafik, idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dititipkan harta, dititipkan titipan,
ya, maka dia berkhianat dengan amanah tersebut. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kembalinya ke awal, ya, yaitu tentang kejujuran. Ya, bagaimana seseorang terkadang mengucapkan sesuatu, ketika dia jujur maka dia akan dijadikan seseorang yang terpercaya. Bagaimana seseorang kadang bisa dititipkan sebuah amanah kalau dia tidak jujur. Dan bagaimana seseorang bisa menjanjikan sesuatu kalau dia tidak jujur. Dan kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Sedangkan kebohongan itu hanya akan mendatangkan saudara-saudara yang lain. Terkadang kita katakan di awal tadi, ya, kejujuran itu perlu diungkapkan walaupun itu berat, walaupun itu menyakitkan. Tapi ketika mulut kita sudah mengucapkan kejujuran, kita tampakkan kejujuran, apa bagi kita? Rasanya plong, tenang. Kita nggak ada kepikiran apa-apa. Tapi ketika kita berbohong, ya, maka akan muncul kebohongan yang lain. Ya, dia mengatakan, oh hari ini saya nggak bisa karena ada urusan ini itu. Ternyata nggak ada urusan. Di jalan ketemu, nah ya, Mas tadi katanya ada urusan. Oh enggak jadi, bohong lagi. Ya, saya ini ada urusan di rumah sekarang. Ketika ternyata ada orang yang bertamu, oh tadi kata fulan ada urusan di rumah, ini kosong nih. Oh iya kosong, sudah selesai, bohong lagi. Terus akan timbul kebohongan. Karena kebohongan sejatinya akan mencari saudaranya. Maka hati-hati. Seorang muslim yang terbiasa berbohong, maka dia akan mendapatkan keburukan. Bukan hanya dunia, tapi juga akhiratnya. Orang akan tidak percaya kepada dia. Apa yang dia sebarkan, apa yang dia ungkapkan, atau bahkan orang ingin bekerja bersamanya saja akan takut. Karena orang ini terkenal dengan apa? Kebohongannya. Tapi ketika mereka adalah orang yang jujur, maka walaupun orang yang memusuhinya sekalipun, dia akan tetap, ya, mencintai orang tersebut karena kejujurannya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi, beliau mempunyai julukan Al-Amin, yaitu orang yang amanah. Ini tingkatan di atas as-sidq, ya, tingkatan di atas jujur, tapi amanah. Amanah dalam ucapannya, amanah dalam muamalahnya, amanah dalam harta, amanah dalam titipan, amanah dalam perniagaan, semuanya. Sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, yang pertama kali beliau ungkapkan kepada kaum Quraisy apa? Seandainya kukatakan di belakang gunung ini ada pasukan yang siap menyerang kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian percaya? Mereka dengan lantang mengatakan, ya kami percaya. Sesungguhnya kami tidak pernah mendapati engkau ya Muhammad semenjak engkau lahir sampai hari ini berdusta satu kali pun. Lihat bagaimana Rasul. Islam belum tumbuh saat itu, tapi beliau mempraktekkan keislaman ini bahkan sebelum beliau mengenal keislaman itu. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, aku pendatang dengan kabar gembira mendatangkan surga, dan barang siapa yang menjauhiku maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka justru mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Nabi Muhammad. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi walaupun dengan hal tersebut orang Quraisy membenci Nabi Muhammad, tapi yang perlu kita tahu, Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di kota Mekah, menyebarkan agama Islam, dimusuhi, dicaci maki, dihinakan. Tapi orang-orang Quraisy, ya, tetap masih menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, ya. Dan Nabi Muhammad dititipkan harta yang begitu banyak oleh orang-orang Quraisy. Seandainya ada sifat buruk dalam diri beliau, bisa nggak pakai harta ini? Bisa. Bahkan sampai Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah, harta amanah yang dititipkan kepada beliau masih banyak. Kemudian beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta ini kepada mereka yang memilikinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat seorang muslim. Ya, dalam keadaan yang lenggang,
keadaan yang mudah, keadaan yang sulit, dia tahu bagaimana harus bersikap. Ya, yaitu dengan kejujuran dan amanah. Ini sifatnya. Sesulit apapun inilah sifat kita. Tadi kita katakan bohong sama jujur mudah bohong. Ya, sekarang kita ganti. Mudah jujurnya insya Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan, dan ini menjadi panutan kita. Beliau mengatakan innas sidqa yahdi ilal bir. Kita perlu tahu dan dengarkan bahwasannya kejujuran itu selalu mengantarkan kepada kebaikan. Kita kadang nggak tahu. Kalau saya jujur saat ini saya akan kehilangan pekerjaan. Kalau saya jujur saat ini saya nggak akan pernah diterima lagi di mana-mana. Itu mungkin pendapat kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya nggak akan pernah salah. Maka kita yakini bahwasannya kejujuran selalu mengarahkan kepada kebaikan. Baik terus. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan tidaklah seseorang selalu jujur sampai dia akan mendapatkan julukan seorang yang jujur. Ya, orang akan percaya sama dia. Oh, fulan itu adalah orang yang jujur. Kalau mau tahu tentang apa-apa datang ke fulan. Perkataan yang dia sampaikan pun akan dipercaya. Bahkan dalam meriwayatkan hadis, para ulama sangat ketat dalam hal ini. Kita mungkin pernah mendengar ada hadis yang sahih, ya, atau ada hadis yang dhaif, atau ada hadis yang hasan. Ya. Hal ini bahkan seketat-ketatnya para ulama. Mereka sampai membuat suatu furumus. Seandainya orang ini pernah berdusta sekali saja dalam hidupnya, maka apa yang dia sampaikan akan berkurang derajatnya. Karena seseorang sekali pernah berdusta, sekali pernah berbohong, maka akan mudah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ingat, dia akan mencari temannya. Oh, hari ini saya bohong, gak ketahuan, berhasil. Besok lagi gak apa-apa. Ya, mulai merencanakan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Oh, seperti ini ternyata aman. Besok yang inilah. Ya, sekali dia terjun ke dalam kebohongan ini, maka akan timbul kebohongan yang lebih besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan kebohongan itu larinya hanya kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa tersebut akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Dan orang yang selalu berbohong, maka dia pun akan dituliskan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Orang yang terus berbohong, penduduk langit, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya sebagai seorang pendusta. Makanya orang yang paling berdusta di muka bumi ini kita kenal dengan istilah apa? Dajjal. Ya, Dajjal itu adalah orang yang paling berdusta. Dia mengaku sebagai seorang Tuhan. Ya, dia mengatasdirikan namanya, mempunyai mukjizat, keistimewaan. Ya, karena kebohongan yang sangat besar sehingga dinamakanlah dia sebagai Dajjal. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mengenal tentang jujur ini, ya, Haris Al-Muhasibi mengatakan, ketahuilah bahwa jujur dan ikhlas itu fondasi segalanya. Setiap kejujuran dia akan melanjutkan atau melahirkan ibadah yang lain. Kejujuran yang akan menimbulkan sifat amanah, akan menimbulkan sikap atau sifat qanaah, kemudian sifat zuhud, sifat ridha, ya, dan kejujuran pula, ya, akan mendatangkan keramahan. Seorang yang jujur akan membawa saudaranya, ya, dalam sikap sabarnya. Kemudian dalam sifat qanaah, dia menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalam sikap zuhudnya, dia tidak membanggakan apa-apa yang telah dia dapatkan. Kemudian dia ridha dengan pemberian Allah, kemudian dia akan mendatangkan keramahan bagi yang lain. Dan ikhlas akan mendatangkan keyakinan. Kemudian rasa takut, cinta kepada Allah, toleran, malu, serta mudah menghormati orang lain. Maka dengan ini, jujur dan ikhlas itu mengarah kepada 3 hal.
Dia selalu berbarengan dan tempatnya ada 3, yaitu bagaimana seseorang jujur dan ikhlas dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka bukan hanya ungkapan pada lisannya, tapi bagaimana di hatinya dia mengucapkan kalimat ini, kemudian dengan kejujurannya dia mengimani. Setelah itu dia keluarkan dengan amalannya. Dia tunjukkan bagaimana konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Dia menunjukkan bagaimana caranya menjadi seorang muslim ketika sudah bersyahadat. Kemudian lisannya mengungkapkannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengertian dari iman. Ya, itulah pengertian dari iman. Bagaimana dia tungkapkan dalam hati. Sehingga orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lisannya saja. Ya, ada orang kafir mengucapkan kalimat tersebut. Ya, punya teman kafir atau teman non muslim. Diajak sini coba baca ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, sudah muslim. Ya atau enggak? Ya atau enggak? Enggak. Ya? Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalam mengucapkannya dia harus mendatangkan hati. Dia benar-benar paham akan kalimat tersebut. Dan ini yang terkadang menjadikan orang yang baru masuk Islam dengan orang Islam yang dari lahir, itu kebanyakan yang baru masuk Islam yang lebih baik. Kenapa? Ya karena sebelum dia masuk Islam dia mempelajari tentang Islam. Dia mengetahui Islam ini adalah agama yang baik dan benar. Kemudian dengan keyakinan hatinya dia ucapkan syahadat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah iman. Keimanan akan tampak bukan hanya dalam lisannya, tapi dalam amalannya. Keimanan juga akan tampak ketika niatnya benar, maka semuanya juga akan berpengaruh kepada yang lainnya. Maka ketika mendengar kata jujur, bukanlah hanya seorang yang lisannya selalu jujur saja, tapi hatinya pasti akan ikut berperan. Kemudian amalannya pun akan menunjukkan kejujuran tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini menggambarkan tentang nikmat ahli surga nantinya. Kita mengetahui bahwa surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di sana mengalir sungai-sungai surga. Ya. Kemudian di bawah surga tersebut adalah surga bagi orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah orang-orang yang jujur. Inilah kedudukan orang yang jujur. Mereka menempati surga yang tinggi di atas sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka dia adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dia akan bersama dengan para nabi. Dia akan bersama dengan orang-orang yang jujur. Dia akan bersama dengan para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kalau kita memiliki teman yang lisannya jujur, ya, nggak takut dalam mengucapkan kebenaran. Ketika kita salah, kita diingatkan. Ketika kita terjatuh, dia membantu mengangkat. Ya. Ketika kita futur, maka dia menasehati. Genggam erat teman seperti ini. Mereka adalah teman-teman yang baik. Ya. Jangan justru kita malah bersenang-senang dengan teman-teman yang buruk, yang menjauhkan kita dari Allah, yang membuat kita lupa tentang agama Islam, yang membuat kita semakin jauh dari ibadah. Kita justru malah mencengkram tangan mereka. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kedudukan kita di akhirat nanti adalah bersama dengan siapa yang kita cintai. Maka kita lihat siapa orang yang terdekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum
lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Ya inilah, yaitu nanti di hari kiamat, di hari perhitungan, yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, orang-orang yang memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka yang lisannya selalu jujur, mereka akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Inilah kemenangan yang paling berarti. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah efek dari jujur. Dia mendatangkan kesabaran tentang dunia ini. Dia mendatangkan rasa qanaah dan ridho atas keputusan Allah, dunia dan akhirat. Bukan hanya yang ada tergambar depan mata saja. Ya. Efek dari jujur, ya, itu bukanlah hanya efek semata, tapi dia akan terus berkelanjutan. Ketika lisannya jujur, itu akan mendatangkan kebaikan antara dirinya dengan Rabb-nya, antara dirinya dengan keluarganya, antara dirinya dengan sahabat-sahabat dan teman-temannya. Terkadang, ya, kejujuran ini sulit diungkapkan, ya, sehingga banyak menimbulkan, ya, kekacauan, permusuhan antar sahabat, ya, permusuhan antar suami istri, ya, atau mungkin permusuhan, ya, antar kelompok dan semisalnya. Karena apa? Saling tidak jujur. Ketika ditanya apa yang salah, jelaskan, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena apa yang mereka sampaikan adalah tentang kebohongan. Yang mereka harapkan hanyalah permusuhan dan permusuhan. Suami istri yang tidak bisa jujur, bagaimana apa yang dia suka tentang istrinya, apa yang dia tidak suka, maka ini hanya akan menimbulkan, ya, kekacauan. Walaupun mungkin sesuatu hal tersebut adalah sesuatu yang, ya, kita takutkan. Ada istrinya dan menor misalnya, kemudian dikatakan, cantik nggak aku mas? Cantik banget, masya Allah. Ya, padahal mungkin apa? Ya, saking tebelnya make up, ya, mungkin mirip dengan hal yang lain. Ya, cuma karena omongan tersebut, istrinya sudah pede-pede akhirnya keluar. Ketika keluar ketemu orang, mbak, nggak salah make upnya. Wah, makin ribut akhirnya. Ya. Terjadi perselisihan. Tadi katanya sudah bagus, keluar kok saya dihina orang, bahkan sampai di foto-foto mungkin disebarkan, ya. Atau mungkin dengan hal yang lain, kamu suka seperti ini enggak, kamu suka seperti itu enggak, suka. Ternyata ketika mungkin melakukannya, ya, ternyata tidak suka. Akhirnya menimbulkan permusuhan, menimbulkan keraguan, sehingga tidak ada kepercayaan antara suami istri. Atau menimbulkan hal tersebut permusuhan antara sahabat, karena tidak saling lagi mempercayai. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka jujurlah dalam setiap amalan kita dan niat kita. Ada suatu kejadian nantinya di hari kiamat yang Nabi SAW telah jelaskan panjang lebar tentang hal ini, dan kita perlu merenungi hal ini. Nabi membawakan hadis yang sangat panjang yang berkaitan tentang sebuah kejujuran. Ketika nantinya semua orang telah meninggal kemudian dibangkitkan sampai datang hari hisab, maka Nabi SAW menceritakan di antara orang-orang yang dihisab ada mereka yang mati sebagai seorang syahid. Kemudian dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, diperlihatkan kepadanya semua nikmat di dunia. Dia diberikan kebugaran tubuh, dia diberikan keahlian berpedang, dia diberikan kecerdasan dalam peperangan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu atau apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku ini? Engkau telah diberikan kemampuan dalam hal ini, sehingga engkau mati syahid. Apa yang engkau lakukan? Orang ini mengatakan, aku gunakan nikmat ini ya Rabb untuk berperang di jalanmu, sehingga aku gugur sebagai seorang syahid. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah membantahnya dan mengatakan, engkau berdusta. Sebenarnya tujuanmu berperang agar mendapatkan pujian, agar engkau dikenal sebagai seorang pemberani, dan engkau sudah mendapatkan pujian tersebut. Ya, kita kadang melihat orang yang syahid, kita mengatakan fulan pasti masuk surga.
Tapi kita tidak tahu hatinya bagaimana. Ada orang yang mati syahid, tapi ketika dia di hadapan Allah, ya, maka Allah menisbatkan dia sebagai seorang pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka. Kepalanya pun diseret, kemudian dia dijatuhkan ke api neraka. Ini orang yang pertama. Kemudian datang orang kedua, yaitu mereka yang belajar ilmu agama, mereka yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian ditunjukkan nikmat-nikmatnya. Engkau diberikan kemudahan dalam belajar, engkau diberikan kemudahan dalam menyampaikan ilmu, engkau dimudahkan dalam menuntut segala kebutuhanmu tentang pembelajaran. Apakah engkau atau apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat ini? Maka dia mengatakan, sesungguhnya ya, aku gunakan nikmat menuntut ilmu ini dan aku mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu aku gemar dan ikhlas melakukan ini karena engkau ya Rabb. Lihat, terkadang kita menjumpai mungkin orang-orang yang semangat dalam belajar, orang-orang yang hebat dalam menyampaikan ya ilmu-ilmu Allah, tapi belum tentu niatnya dan hatinya benar. Kemudian Allah mengatakan, engkau berdusta, engkau berbohong, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang cerdas, engkau dikatakan sebagai orang yang pandai, dan engkau bahkan membaca Al-Quran agar engkau dikenal sebagai seorang qari yang bersuara indah. Maka Allah memanggil malaikat, kemudian diseretlah kepalanya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian datang orang ketiga, yaitu orang yang diberikan kekayaan dan kelapangan rizki di sisi Allah, serta dianugerahi berbagai macam kenikmatan. Allah tunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan ini. Kemudian ditanya lagi, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Dia mengatakan, sesungguhnya aku keluarkan kekayaan yang kau berikan kepadaku ya Rabb, untuk bersedekah, untuk menyantuni anak yatim, dan aku keluarkan semuanya ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan lagi, engkau berdusta, engkau melakukan ini agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, engkau melakukan ini dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang suka membantu orang lain. Maka dengan itu engkau sudah mendapatkannya di dunia, maka Allah seret dia ya, dengan kepalanya dan dijatuhkan ke api neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita melihat banyak orang yang baik, sosoknya dalam ilmunya, sosoknya dalam kekayaannya, memanfaatkan kekuatannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah bisa menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Terkadang ada perkataan yang berlebihan dari orang-orang. Ketika mungkin melihat ada ulama, atau ketika mungkin melihat ada orang yang baik di sekitarnya meninggal, atau kemungkinan dia melihat seseorang yang selalu fokus dalam ibadahnya, kemudian mengatakan, ini adalah penghuni surga, dia pasti masuk surga. Bahkan ada orang yang menisbatkan dirinya pasti pencalon penghuni surga ketika dia sudah masih hidup di dunia. Ini lebih parah lagi. Ya. Ini sudah dusta di atas kedustaan lagi. Bahkan di zaman Rasulullah ketika masih hidup, ya, tidak banyak para sahabat yang bisa dipastikan masuk dalam surga. Tadi kita sudah ceritakan bahwasannya salah satu orang yang bahkan hidup di zaman Rasulullah saja meninggal masih mendapatkan azab kubur karena sebab namimah atau mengadu domba. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelahnya? Mereka yang hidup di zaman Rasulullah saja masih mendapatkan azab. Lalu bagaimana dengan setelahnya? Mereka yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an, itu saja masih ada yang diazab. Lalu bagaimana kita bisa menisbatkan diri kita atau orang lain menjadi penghuni surga? Maka tidak boleh kita bergulu atau mengangkat derajat orang lain melebihi kita. Kita hanya boleh mengatakan semoga orang ini menjadi penghuni surga, semoga kita pun juga termasuk penghuni surga. Tidak boleh kita mengatakan fulan penghuni surga, ya, fulan kalau meninggal pasti masuk surga. Kita nggak ada yang tahu niat seseorang.
Nabi SAW bahkan menjelaskan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, ya, sampai antara dirinya dan surga tinggal 1 jengkal. Kemudian Allah palingkan hatinya, maka dia menjadi penghuni neraka. Kemudian ada orang yang telah berjalan, ya, jauh, ya, sampai dia antara dirinya dan neraka hanya tinggal 1 jengkal. Kemudian Allah putar balikkan hatinya sehingga dia termasuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak yang tahu siapa yang menjadi penghuni surga dan neraka. Tugas kita adalah meminta kepada Allah. Kemudian kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kejujuran yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kebohongan mengantarkan keburukan dunia, bahkan kebohongan tersebut akan menghantarkan sampai ke akhirat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idmanu li sittan min anfusikum." Jaminlah untukku, ya, dalam menjaga 6 hal berikut. Adman lakumul jannata. Aku akan menjamin bagi kalian surganya Allah. Usduku idha haddathtum. Jujurlah ketika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Dan tunaikanlah jika kalian sudah berjanji. Wa'addu idza tumintum. Dan kerjakanlah jika kalian diberikan amanah. Wahfadhu furujakum. Dan jagalah kemaluan kalian. Wa guddu absarakum. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Dan tahanlah, jagalah tangan-tangan kalian. Mereka yang menjamin keselamatan tentang 6 hal ini, maka Rasulullah SAW akan menjamin baginya surga. Ini semua hal-hal yang berat, ya. Jika tidak dibiasakan, maka dia tidak akan pernah bisa. Dia tidak akan pernah mendatangkan hal ini. Orang yang jujur dalam lisannya, perbuatannya, ya, maka dia akan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Tapi orang-orang yang selalu terbiasa berbohong, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu jaminan yang pertama. Dia akan mendapatkan surga. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku akan menjamin sebuah surga atau sebuah rumah di pinggiran surga liman tarakal mira', bagi dia yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia ada di pihak yang benar. Kemudian wa bi baitin fi wastil jannati liman tarakal kadhib, dan aku akan menjamin 1 buah rumah di tengah surga bagi dia yang meninggalkan perkataan dusta, wa in kana mazihan, walaupun dia sedang bercanda. Wa fi baitin fi 'alal jannati liman hassana khuluqah, dan aku akan menjamin sebuah rumah di atas surga liman hassana khuluqah, bagi mereka yang baik akhlaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, berbohong, ya, di waktu yang serius saja terkadang mudah dilakukan, dan lebih mudah lagi dilakukan ketika dalam perkara, ya, apa, bercanda. Terkadang kita ingin membuat orang lain tertawa, kita tambahkan buih-buih, kita tambahkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan orang lain, kita datangkan berita-berita dusta, kita kurangi kata-katanya atau memutus perkataannya sehingga orang lain bisa tertawa. Membuat orang lain tertawa dengan kedustaan, maka dia sudah dicap sebagai seorang pendusta, ya. Maka jika kebohongan ini saja dilarang dalam hal yang bercanda, ya, jadi nggak ada lagi istilahnya ketika seseorang bercanda kemudian mengungkapkan perkataan-perkataan yang lain, kemudian terakhir dia mengatakan, ya saya cuma bercanda, enggak, ya.
Perkataan yang sedia dia ucapkan itu menunjukkan siapa dirinya. Orang kalau mudah atau terbiasa berbohong, maka lisannya akan mudah mengucapkan kebohongan. Ya, sehingga harus ditahan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Qul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik-baik saja atau diam, sudah. Gak usah dengan kita mencari ridho orang lain dengan membuat orang lain itu senyum, mendatangkan berita-berita palsu, ya, atau bahkan bercanda dengan menyakiti hati orang lain, ya, atau bahkan bercanda dengan menyebarkan berita-berita yang gak ada, cerita tahayyul, cerita yang gak pernah ada. Ya. Orang itu terkadang mudah sekali berbohong, ya, dalam hal yang membuat orang lain tertawa atau membuat orang lain itu takut. Ya. Dengan mengatakan saya melihat penampakan di sana, membuat orang lain takut. Tadi fulan saya ketemu fulan seperti ini, padahal keadaannya tidak seperti itu. Maka sejatinya apa yang kita tonton terkadang itu, walaupun itu acting, ya, dalam sebuah film, itu semua adalah kebohongan. Ya. Bagaimana terkadang syaitan atau jin digambarkan sebagai makhluk yang buruk rupa seperti itu. Ya. Atau bahkan terkadang orang-orang lain ditampakkan sebagai manusia-manusia yang tidak layak. Ya. Atau terkadang candaan-candaan dalam film tersebut tidaklah nyata. Ya, dengan perkataan mungkin ini hanyalah acting untuk menghibur orang lain. Sejatinya adalah kedustaan. Makanya orang yang pintar acting, dia pasti pintar berbohong. Ya, anak kecil saja itu sudah bisa. Ya, coba kalau kita punya anak bayi, gimana nangis nak? Padahal dia nggak nangis. Ya, tapi kalau dia menginginkan sesuatu, dia tahu, oh kalau saya nangis, ya saya akan mendapatkan sesuatu itu. Bahkan dari kecil terkadang kita sudah mengajarkan sesuatu kebohongan pada anak. Ya, coba datang ke mbahmu nak, minta es krim, bilang nggak punya uang. Masya Allah, ya, akhirnya mbah kakung es krim, ya, nggak punya duit, nggak dikasih sama bapak, enggak, ya, Masya Allah. Padahal mungkin kantongnya sudah penuh dengan THR, ya. Nah, sebentar lagi musim-musim THR lagi nih, Insya Allah. Ya, terkadang hal ini kebanyakan ya, seperti ini. Ya. Ada orang tua yang kadang anaknya dikasih 5.000, 10.000 kurang, ya minta lagi, bilang belum dapat, Masya Allah. Ya, terkadang kita mengajarkan anak-anak ini tanpa sadar sebuah kebohongan yang bahkan kita sendiri nggak mau. Kalau kita sudah mengajarkan kebohongan pada anak, maka jangan kira atau jangan menyalahkan anak ketika dia berani berbohong kepada kita. Ya, ingat, keburukan atau kejujuran harus tetap dilakukan walaupun itu berat. Ketika kita mengajarkan kejujuran pada seorang anak, maka dia akan jujur setiap hari-harinya. Mungkin ketika dia ujian mendapatkan nilai yang buruk, dia akan menunjukkan nilainya. Ya, tapi bukan dengan pede. Ya, Pak, aku dapat 0. Ya, enggak. Ya, saya mengatakan, Pak, aku masih kurang belajarnya, aku dapat 0. Dia enggak akan takut. Bukan akhirnya ditambah nilai 10 di depannya. Ya, kemudian menjadi kebanggaan. Enggak. Ya, ini adalah bibit-bibit. Kalau anak sudah tumbuh bibit seperti itu, orang tua harus mengajarkan. Kalau menemukan dari diri pasangan yang seperti itu, maka kita harus luruskan. Ya. Karena ingat, dia akan mencari kawannya. Dia akan mencari temannya terus-menerus. Dan kalau sudah ketahuan, yang rugi siapa? Ya, pelakunya sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dua hal. Ya. Pertama, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijamin rumah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita terbebas dari sifat kemunafikan. Ya, kita sudah katakan tadi, orang munafik adalah ketika dia yang berbicara, dia akan berdusta. Maka orang yang selalu jujur, dia telah menghilangkan sifat nifak dalam dirinya. Hati-hati. Nifak itu masuknya sangat tajam. Ya, bahkan itu bisa menyerang para sahabat, terlebih lagi kita. Maka orang yang berusaha melawan dirinya, hatinya dengan sifat jujur ini, dia sejatinya sedang membebaskan dirinya dari sifat kemunafikan. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaik." Ada 4 perkara yang jika semuanya ada pada dirimu, maka kamu tidak akan merugi
meskipun kita tidak memiliki keuntungan dunia. Itu apa? Hifdhu amanah. Ya, kalau kita memiliki sifat menjaga amanah. Kita tahu kerja jam 7 sampai jam 2, tunaikan. Walaupun nggak ada kerjaan, kita tunaikan. Ya, kita diberikan amanah 1 juta untuk renovasi, maka kita gunakan semuanya untuk renovasi. Kita gunakan untuk santunan anak yatim, semuanya kita berikan. Kita dititipkan wakaf, kita berikan wakaf, tunaikan. Ya. Wasidqu hadis. Kemudian lisan, ya, yang jujur. Kita bisa mengontrol lisan kita. Setiap kita ingin mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kita tahu, atau kita ingin menambahkan sesuatu, maka kita tahan. Kita jaga dia, jangan sampai berlebihan, atau jangan sampai mengurangi. Kemudian yang ketiga, wa husnu khaliqah. Kemudian dia memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir, wa iffatun fi tu'mah, dan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang haram. Ya. Maka orang yang memiliki 4 sifat hal ini, walaupun dia tidak memiliki dunia dan isinya, dia tidak diberikan kekayaan, maka itu akan mendatangkan perkara yang baik bagi dirinya, dunia dan akhiratnya. Orang yang menjaga amanah, hatinya tenang. Ya. Dia tahu bagaimana orang-orang yang menjaga amanah akan diberikan rezeki yang lain. Dan amanah ini salah satu kunci rezeki sebenarnya. Ya. Dan ini terkadang disalah artikan oleh orang sekarang, waliyatubillah. Ya. Ada orang, waliyatubillah, ya, banyak kejadian orang nemu dompet. Ya. Orang nemu dompet terkadang apa? Ketika dia jaga dompet tersebut, dia tidak ambil sepeser pun dari sana, kemudian apa? Dia diberikan imbalan karena menemukan dompet tersebut. Ya, orang yang hatinya sakit, dia melihat, oh ternyata dalam sikap amanah ini ada sebuah kesempatan. Akhirnya dia apakan? Dia mencuri dompet orang lain, kemudian dia kembalikan ke orang tersebut tanpa diambil sepeser pun. Kemudian ketika, oh makasih mas, ternyata dompetnya tadi jatuh ya, ketemu. Oh ini buat masnya. Oh iya makasih. Ya, ini menyalahkan amanah. Ya. Dia melihat suatu kesempatan dalam orang yang menjalankan amanah, kemudian dia menjatuhkan dirinya dengan kebohongan. Orang kalau yang seperti ini ketahuan, bagaimana? Hanya akan keburukan bagi dirinya. Mungkin dia tidak akan mendapatkan ya keburukan dunia karena kau tidak ketahuan, tapi keburukan akhirat yang akan terus menantinya. Ya. Tapi orang yang menjalankan amanahnya, dia jujur, maka uang yang dia dapatkan mungkin menjadi uang yang berkah karena dia menjaga amanah tersebut. Kemudian mulutnya yang selalu jujur, akhlak yang dia tampilkan selalu yang terbaik. Kemudian dia menjaga makanannya. Dia tahu bahwa apa yang dia makan adalah makanan yang halal, walaupun mungkin itu kurang nikmat. Ya. Kadang kita bercita-cita ingin pergi ke negara-negara orang kafir. Ya. Padahal kalau di sana kita belum tahu bagaimana penyembelihannya, bagaimana makanan yang mereka punya. Walaupun mungkin ada label halal, tapi sangat memungkinkan ya karena mereka tidak mempunyai apa? Agama di sisi mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ya hal ini perlu menjadi ciri khas seorang muslim. Menjadikan dirinya sebagai seorang yang jujur terus menerus dalam setiap perbuatannya. Muslim sejati ya akan selalu jujur dalam muamalahnya dengan orang lain. Dia atau tindak tanduknya, amalannya, perbuatannya akan jauh dari kedustaan ataupun kebohongan. Aib bagi dirinya jika berbohong kepada orang lain. Maka dengan ini ya kita akan tinggal di sebuah negara atau masyarakat yang aman. Tidak ada lagi kata suap, ya, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi curang. Ya. Dan ini kadang suatu yang lumrah ya. Banyak sekali kadang dalam politik atau dalam perdagangan ya sesuatu yang menyuap. Bagaimana seorang bisa mendapatkan keuntungan? Ayo, tak kasih segini kamu jalankan, ya? Atau menipu orang lain untuk dia bisa mendapatkan kedudukan yang lebih baik, ya? Atau bahkan berbuat curang untuk dia bisa menang di antara lawan-lawannya. Ya. Muslim yang sejati dia akan bermuamalah kepada orang lain dengan sikap jujurnya. Dan Muslim yang sejati dia akan tampil apa adanya. Jadi kita lihat sifat jujur akan mendatangkan sabar.
akan mendatangkan qanaah, akan mendatangkan zuhud, kemudian akan mendatangkan keramahan. Maka orang yang jujur, dia akan menjadi seorang muslim yang sejati, sehingga dia akan tampil apa adanya. Dia akan jauh dari kepura-puraan, dia akan jauh dari kepalsuan, ya hanya demi menjaga gengsi atau demi meraih pujian. Orang sekarang banyak gengsi. Mereka beli HP bukan tujuannya untuk kebutuhan, tapi hanya untuk pamor semata. Dia membeli pakaian ya bukan untuk menjaga auratnya, tapi untuk menampakkan keindahan dirinya. Gengsi, walaupun itu harus hutang ke sana kemari. Ya. Maka tindaklah atau tidaklah ia tampil dengan glamor, menampilkan kekayaan dengan sesuatu yang tidak dia miliki, hanya sekedar untuk terlihat sebagai orang kaya. Capek. Orang yang berbohong pura-pura terlihat kaya, capek. Dia pura-pura mungkin punya rumah mewah. Ketika temannya, ya sudah kalau rumahmu mewah, ayo kita kumpul di rumahmu. Oh jangan, ya rumahku sedang bersihkan, kotor, ya gak bisa bersihinnya karena saking luasnya, 3 hektar besarnya, masya Allah. Ya, atau mengatakan saya punya sawit, ya ribuan, padahal 1 biji sawit saja dia nggak punya. Ya, menampilkan kekayaan agar dilihat orang lain sebagai seorang kaya, ini mencapaikan. Atau sebaliknya, ya, ada orang yang kaya kemudian dia berpakaian yang lusuh atau kumal agar tampak sebagai orang yang zuhud. Allah berikan dia harta, dia bisa beli pakaian tapi dia tetap menggunakan pakaian yang bolong-bolong. Dia bisa beli minyak wangi tapi dia gunakan apa? Atau dia biarkan tubuhnya bau, ya. Atau dia bisa membeli kendaraan yang bagus tapi kemudian dia gunakan uangnya hanya untuk kendaraan yang sudah lusuh. Ya, hanya untuk terlihat apa? Orang ini adalah orang yang zuhud. Dia tidak terbuai dengan dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini atau sifat yang seperti ini, ya, Rasulullah menghina mereka. Ya. Rasulullah bersabda, "Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubaz zur." Ya. Seorang yang berpenampilan dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka bagaikan ia memakai 2 baju palsu. Ya, maka menampakkan sesuatu yang bukan milik kita atau menampakkan sesuatu yang bukan diri kita, ya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Dan ini mendapatkan hinaan dan celaan dari Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka senantiasa lidah kita, sikap kita, amalan kita hanyalah jujur kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan senantiasa mendatangkan keikhlasan. Amalan, ucapan, perbuatan, niat, semuanya harus jujur karena Allah. Ya. Sekali saja kita tidak mendatangkan kejujuran ini, maka akan berefek kepada yang lain. Kalau kita sudah terjerumus kepada kebohongan tersebut, maka kita latih, kita jaga, supaya jangan lagi kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Dia akan terus mencari kawanannya. Dan jangan sampai Allah dan para malaikatnya mengenal kita sebagai seorang pendusta. Ya, semoga Allah melindungi kita dari sifat yang buruk ini. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah, ya, semoga nanti tahun depan bisa bertemu kembali. Ya. Aku lu matasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhan. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.